Ya, terima kasih banyak Ibu Sunarti atas perkenalannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali nih bisa bertemu ya di kegiatan eh, KTKI ya, yang ini kami ingin mensosialisasikan. Kalau tadi Pak Timur dan juga Mbak Trisha mengenai Satu Sehat SDMK, saya akan menyampaikan mengenai sosialisasi pelataran sehat. Nah, apa itu pelataran sehat itu sebenarnya adalah platform pembelajaran digital kesehatan Bapak Ibu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu tenaga kesehatan gitu ya, ketika membutuhkan SKP terkait pembelajaran, aksesnya satu Bapak Ibu, nanti akan mengakses ke pelataran sehat. Jadi kebetulan sekali ini, Alhamdulillah saya bisa sedikit sharing begitu ya mengenai pelataran sehat karena selama 2 tahun terakhir kita mengembangkan dan saat ini pun juga masih proses gitu ya perbaikan-perbaikan fitur di pelataran sehat. Tapi insya Allah untuk beberapa waktu ke depan ini pelataran sehat insya Allah akan ready gitu ya. Dan sebenarnya saat ini pun juga sudah ready sejak di launching di bulan Januari tahun 2023 gitu, meskipun ya kami memahami masih ada beberapa hal yang hal-hal yang mungkin Bapak Ibu merasa agak kesulitan dalam proses registrasinya. Baik Bapak Ibu, saya akan izin share screen karena saya mungkin akan sedikit memperjelas lagi apa itu pelataran sehat dan bagaimana Bapak Ibu bisa mengakses ini seperti itu ya, dan siapa saja sih sebenarnya yang akan menjadi stakeholder ya yang akan mempergunakan pelataran sehat, karena mungkin akan ada dua sisi ya penjelasan dari saya, yaitu siapa yang eh, apa istilahnya menyediakan konten-konten pelatihannya gitu ya, konten-konten materi-materi yang memang diperlukan oleh tenaga kesehatan untuk kegiatan pembelajaran, dan bagaimana nih user dari peserta atau nakes sendiri ini akan memanfaatkan pelataran sehat sebagai salah satu platform, mungkin bahkan nanti ke depan adalah salah satu-satunya platform gitu ya Bapak Ibu ya, yang ini akan sangat dimaksimalkan oleh seluruh tenaga kesehatan dan juga tenaga medis untuk mencari bahan-bahan belajar yang informatif tentunya, yang up to date, dan tentu saja nanti bernilai SKP Bapak Ibu. Ya, saya mungkin tidak banyak juga slide-nya, izin. Ini saya akan menjelaskan sedikit begitu ya mengenai apa, sebelum masuk ke pelataran sehat saya perlu ada penjelasan mengenai bagaimana pelataran sehat ini dipergunakan dan siapa yang akan mempergunakannya. Ya, berawal dari sini ya Bapak Ibu ya, bahwa sampai dengan saat ini masih ada 3 tantangan SDM kesehatan di Indonesia ya, terkait pemenuhan jumlah nakes secara nasional ini yang masih terus-menerus gitu ya, kita ada kekurangan nakes secara nasional. Begitu juga dengan distribusi SDM kesehatan yang juga tidak merata Bapak Ibu. Masih banyak apa namanya kurang dokter gitu ya di puskesmas khususnya di Indonesia bagian timur. Kemudian juga permasalahan distribusi nakes di daerah yang akhirnya pemerintah pusat pun juga agak susah ya untuk turun tangan langsung. Nah, dan yang berikutnya adalah yang terkait mengenai kurangnya pelatihan berbasis kompetensi ini yang akhirnya menjadi blocker begitu ya, akhirnya menjadi hal yang sebenarnya ini sangat diperlukan oleh tenaga kesehatan untuk sustainable gitu ya terhadap kinerja atau harusnya mereka miliki. Nah, di sini terkait pelatihan berbasis kompetensi ini tentu saja kurangnya atau rendahnya penilaian dan pelatihan berbasis kompetensi serta kurangnya akses terhadap pelatihan yang terakreditasi ini Bapak Ibu. Nah, di sini dari jumlah yang ada, dari jumlah SDM yang mungkin ada di data di SSDMK ya, tadi dijelaskan Pak Timur karena kami juga mengambil data dari SSDMK. Ini mungkin juga masih belum update karena dari data di SSDMK sudah mendekati angka 2 juta SDM yang sudah terdata di SSDMK. Nah, ternyata kalau dari data di Kementerian Kesehatan, Bapak Ibu, yang masuk ke kami begitu ya, dari institusi-institusi yang sudah terakreditasi oleh Kementerian Kesehatan, jumlahnya itu masih sekitar ini ya 7,5 ditambah 4,8 tuh kurang lebih sekitar 13% dari jumlah total SDM yang seharusnya dilatih. Nah,
Ini tentu saja pekerjaan yang sangat berat, pekerjaan yang sangat besar gitu ya, supaya apa tenaga kesehatan ini memiliki kompetensi yang harus merata begitu ya, sesuai atau untuk menjawab kebutuhan kompetensi mereka seperti itu. Kemudian Bapak Ibu di sini mungkin Bapak Ibu juga sudah sangat familiar ya dengan ini ya transformasi sistem kesehatan. Ada 6 pilar transformasi dari transformasi layanan primer, pelayanan rujukan, sistem kesehatan, kemudian sistem pembiayaan, transformasi SDM kesehatan dan teknologi kesehatan. Nah, nantinya kita pun ketika membuat bahan belajar, membuat pelatihan-pelatihan itu tentu saja akan mendukung keenam pilar dari transformasi kesehatan ini Bapak Ibu, yang itu nanti akan terfasilitasi semuanya melalui pelataran sehat gitu. Nah, khusus untuk kita di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan ini kan memang fokusnya adalah ke transformasi SDM kesehatan ya Bapak Ibu ya. Nah, apa yang sudah di Jenakes lakukan gitu, sebenarnya untuk menjawab tadi 3 tantangan tersebut begitu ya, ini sudah dilakukan adanya peningkatan jumlah nakes Bapak Ibu. Di sini sudah ada penambahan prodi spesialis penanganan 9 penyakit prioritas. Kemudian ada implementasi college base dan juga beasiswa pendidikan fellowship. Kemudian terkait pemenuhan dan pemerataan nakes, ini juga sudah dilakukan rekrutmen, penempatan tenaga kesehatan, dan juga regulasi diaspora kesehatan WNI lulusan luar negeri. Nah, ini yang nanti kaitannya dengan pelataran sehat kembali ya Bapak Ibu terkait peningkatan mutu tenaga kesehatan. Apa yang sudah dilakukan adalah membuat pelatihan-pelatihan kesehatan dalam rangka peningkatan dan pemantapan kompetensi serta transfer ilmu dan teknologi diaspora. Jadi segala hal terkait peningkatan mutu tenaga kesehatan ini nantinya akan tadi ya difasilitasi melalui pelataran sehat itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, sebenarnya apa sih hal yang mempengaruhi gitu ya peningkatan mutu nakes yang terstandar itu seperti apa? Ada 4 hal Bapak Ibu yang terkait mengenai peningkatan mutu nakes ini. Yang pertama adalah adanya training need analysis. Nah, di dalam training analysis itu ada pemetaan pelatihan sesuai kebutuhan dan juga penentuan jenis dan metode pelatihan yang sesuai dengan target. Kemudian setelah dilakukan TNA, kita perlu ya memastikan bahwa institusi pelatihan ini sudah tersedia di semua provinsi karena memang ini juga menjadi masalah Bapak Ibu. Mungkin sekarang sudah ada di semua provinsi begitu ya untuk institusi-institusi yang terakreditasi, tapi jumlahnya masih sangat minim dan mungkin dari sebaran institusi tersebut masih banyak di Pulau Jawa dan akhirnya ini pun juga Indonesia gitu ya, wilayah tengah atau timur itu masih kesulitan juga untuk mendapatkan akses terkait pelatihan itu sendiri. Nah, kemudian ada juga mengenai penyesuaian kurikulum yang bernilai SKP karena pelatihan ini pedomannya adalah kurikulum. Dan kemudian digitalisasi pelatihan ini yang kita juga tidak bisa lepas mengenai digitalisasi. Semuanya sudah sistem digital, Bapak Ibu. Bahkan tadi ya salah satunya profil nakes itu sudah difasilitasi SSDMK satu sehat gitu ya. Belajar pun sekarang kita ada fasilitasi untuk pengembangan LMS-nya, Learning Management System. Ada platform pembelajaran digital yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan dan sebentar lagi mungkin akan ada juga SKP platform gitu ya, yang ini nanti akan dijadikan sebagai pooling gitu ya, pool untuk pengumpulan SKP Bapak Ibu. Nah, semua sistemnya pun harus juga terinteroperabilitas gitu ya, supaya apa user journey dari peserta ini tidak bolak-balik gitu ya, tidak merasa sulit gitu ya, karena data-datanya tadi ya harusnya sudah terintegrasi. Jadi ketika mereka nantinya sudah mengakses gitu ya, tadi satu sehat SDMK, nanti ini ke depan pun nanti kan pelataran sehat juga akan di datanya akan mengambil juga tentu saja dari satu sehat dan SSDMK ya Bapak Ibu ya. Itu nanti ketika datanya sudah terverifikasi gitu ya atau tervalidasi di satu sehat SDMK, ya mereka akan otomatis bisa memanfaatkan pelataran sehat ini untuk proses belajar begitu. Nah, memang untuk saat ini karena sistem masih dipersiapkan Bapak Ibu, jadi mungkin ini yang mungkin ada hal-hal yang mungkin Bapak Ibu merasa agak sulit gitu ya untuk masuk
ke dalam pelataran sehat atau mungkin mengakses satu sehat yang misalnya NIK-nya itu belum terverifikasi atau seperti apa. Karena memang kita masih butuh waktu ya, tapi sejauh ini 2-3 bulan terakhir pelataran sehat untuk proses registrasi itu sudah sangat aman sekali Bapak Ibu seperti itu. Nah, proses pelatihan sendiri ini akan semuanya melalui tadi ya LMS pelataran sehat, dan tentu saja nantinya ketika mengikuti pembelajaran gitu ya dari awal sampai dengan selesai, artinya peserta pun juga akan disediakan eh, kuis, penugasan, pretest, posttest, evaluasi itu semua kita sudah sediakan konten-kontennya ya, fitur-fiturnya di dalam pelataran sehat, dan itu juga harus semua diakses. Peserta pun akan bisa mengecek sendiri gitu ya progres pembelajaran mereka sudah berapa persen. Nah, setelah mereka sudah menyelesaikan semua mekanisme, semua proses pembelajaran yang dilakukan di dalam pelataran sehat, nah peserta ini berhak untuk mendapatkan sertifikasi atau sertifikat ya, Bapak Ibu ya, sertifikat bagi peserta yang telah tuntas pelatihan, dan tentu saja sertifikatnya ini sudah tertera nilai SKP-nya seperti itu. Saya lanjutkan. Nah, ini saya membahas mengenai TNA ya, atau pengkajian kebutuhan pelatihan, yang juga tidak terlalu banyak Bapak Ibu, bahwa tadi ya ini sebenarnya apa namanya sedikit mendalami dari keempat hal tersebut. Pelaksanaan pelatihan ini sangat ditentukan melalui hasil analisis kebutuhan kompetensi oleh unit teknis atau program ya Bapak Ibu ya. Ini jadi kita memang di Direktorat Mutu atau di Dirjenakes itu akan melibatkan unit program ya, termasuk di dalamnya Kesmas, Yankes, P2P begitu ya, dan termasuk juga nantinya bukan nantinya, artinya yang sekarang ini pun kita lakukan ketika ada kebutuhan pelatihan-pelatihan yang sifatnya teknis gitu ya, teknis keprofesian, kita akan menggandeng juga dari KTKI, kolegium, dan juga KTKI atau KKI Bapak Ibu, untuk menentukan sebenarnya dari analisis ke kompetensi ini apa saja sih pelatihan atau kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang untuk meningkatkan kompetensi atau kinerja dari nakes tersebut. Nah, dari hasil analisis tersebut, kami akan melakukan pengelompokan jenis dan leveling pelatihan. Setelah dilakukan jenis dan leveling pelatihan, akan ada penerbitan rekomendasi program pelatihan dan sasarannya. Nah, kemudian Bapak Ibu terkait peningkatan mutu nakes melalui pelatihan terakreditasi ini. Ya, ini saya cerita dari sisi hulunya dulu ya. Jadi satu pelatihan itu harus dipersiapkan sedemikian rupa gitu ya oleh institusi yang terakreditasi. Ini yang perlu kami garis bawahi ya Bapak Ibu ya. Jadi akreditasi institusi ini berfungsi untuk apa? Untuk menjaga kualitas output pelatihan itu sendiri. Dan ini pun juga sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan ya Bapak Ibu ya, bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu tenaga medis dan tenaga kesehatan, dilakukan pelatihan dan atau kegiatan peningkatan kompetensi yang mendukung kesinambungan dalam menjalankan praktik. Kemudian ayat keduanya bahwa pelatihan dan atau kegiatan peningkatan kompetensi sebagai yang dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan oleh pemerintah pusat gitu ya, dan atau lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh pemerintah pusat. Jadi ini sudah clear sekali di Undang-Undang 17 dan ini pun juga akan tertera di PP gitu, RPP gitu ya, yang nantinya akan menjadi PP untuk penyiapan gitu ya, dokumen atau penyiapan media atau pelatihan yang berkualitas gitu ya, itu nanti akan dipersiapkan oleh institusi yang terakreditasi seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini penjaminan mutu institusi ini dilakukan untuk kelayakan penyelenggaraan pelatihan agar sesuai dengan standar. Kemudian penilaiannya dilakukan oleh asesor, dan status akreditasinya itu ada 3, ada level A, B, dan C. Nah, untuk pemerintah pusat memang di bawah Kementerian Kesehatan, kami pun beberapa waktu lalu juga memberikan akses ya untuk direktorat-direktorat juga bisa mengisi materi-materi pelatihan, termasuk yang mungkin saat ini Bapak Ibu ikuti gitu ya, ada penguatan terhadap
program pengembangan kompetensi begitu ya, berkelanjutan ini pun juga sudah masuk ke dalam pelataran Bapak Ibu. Oke, selanjutnya, nah ini adalah gambaran institusi yang sudah terakreditasi. Jadi saat ini existing sudah ada 113 institusi gitu ya, bermacam-macam, ada dari rumah sakit, kemudian institusi swasta, balai UPT Kemenkes, balai pelatihan kesehatan daerah, kemudian ada diklat dari organisasi profesi. Ini sudah ada 5 Bapak Ibu yang sudah kami akreditasi, dan nanti Bapak Ibu juga bisa mendapatkan pelatihan-pelatihan yang dibuka oleh OP-nya masing-masing gitu ya, yang dibuka melalui pelataran sehat tentunya. Nah, informasi terkait institusi pelatihan terakreditasi Bapak Ibu bisa akses melalui website kami di ditmutunakes.kemkes.go.id. Nah, di sini nanti akan ada institusi mana yang sudah terakreditasi ya dari seluruh provinsi di Indonesia seperti itu. Nah, ini kaitan dengan kurikulum ya, Bapak Ibu ya, yang nantinya akan menjadi pedoman atau acuan ya, acuan untuk penyelenggaraan dari pelatihan itu sendiri. Nah, ini khusus untuk pelatihan, memang pelatihan itu kita membutuhkan kurikulum yang terstandar ya. Siapa yang menstandarkan? Nah, nanti pengesahan itu nantinya kalau di undang-undang nanti oleh KTKI, oleh konsil ya, dan penyusunannya itu dilakukan oleh kolegium. Nah, kami di Ditmutunakes juga memiliki sebenarnya kami memiliki TUSI itu. Jadi tentu saja nanti kami akan menggandeng konsil untuk pengesahannya, dan kurikulum terkait itu akan yang disusun oleh kolegium Bapak Ibu. Nah, saat ini kurikulum yang sudah ada itu ada sekitar 477 ya, dan nantinya ini masih dalam proses pengesahan. Jadi kurang lebih nanti ada sekitar 500-an, dan ini pun kita masih perlu mereview sebenarnya kurikulum-kurikulum mana yang masih aktif gitu ya, dan kurikulum mana yang memang sebenarnya sudah harus diperbaharui lagi seperti itu. Ini terkait kurikulum. Selanjutnya adalah, nah ini terkait registrasi pelatihan. Nah, ini kami juga perlu sampaikan ini Bapak Ibu bahwa seluruh kegiatan pelatihan atau peningkatan kompetensi itu harus melalui registrasi terlebih dahulu sebelum masuk ke pelataran sehat gitu ya. Jadi institusi harus melakukan registrasi di aplikasi Siaksi untuk kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi lainnya. Nah, selain registrasi khusus pelatihan, institusi yang terakreditasi harus melaporkan atau membuat laporan penjaminan mutu. Jadi ini laporannya sudah by system, itu sudah tinggal akses untuk proses penjaminan mutunya. Sebenarnya untuk peningkatan kompetensi lain ini kita tidak membuat laporan penjaminan mutu karena cukup sifatnya itu karena sifatnya biasanya untuk yang peningkatan kompetensi itu sifatnya cukup singkat gitu ya Bapak Ibu. Nah itu kemudian di sini pun kami masih ada pembayaran PNBP karena ini menjadi PP ya, sudah ada di PP 64 yang memang kita masih harus membayar untuk registrasi bagi satu jenis pelatihan per tahun gitu ya. Jadi nanti buka berapa angkatan cuma dibayar untuk satu jenisnya saja. Kemudian yang berikutnya, nah ini kita sudah masuk ke dalam platform pelatihan digitalnya Bapak Ibu, yaitu Pelataran Sehat gitu ya. Yang ini nanti mungkin akan sangat diperlukan gitu ya bagi peserta gitu ya, karena ini nanti harapannya peserta sudah bisa akses ini sekali saja untuk proses registrasi akun. Untuk selanjutnya Bapak Ibu sudah bisa mengikuti seluruh kegiatan pelatihan atau peningkatan kompetensi yang terbuka gitu ya, yang dibuka di Pelataran Sehat. Nah, sebenarnya kenapa Pelataran Sehat ini dibuat gitu ya? Ini menjawab dari arahan Menteri Kesehatan dalam penerapan digitalisasi pelatihan Bapak Ibu. Jadi Bapak Menteri meminta untuk mendayagunakan teknologi digital dalam mengembangkan sistem pembelajaran nakes Bapak Ibu. Kemudian menciptakan sistem pembelajaran yang terintegrasi serta menciptakan sistem pembelajaran nakes yang komprehensif. Jadi Pelataran Sehat ini menyediakan seluruh fitur untuk kegiatan pembelajaran gitu ya, mulai dari registrasi,
kemudian penyediaan apa namanya medianya gitu ya, modulnya, PPT-nya, video-video gitu ya, itu semua ada di dalam pelataran, termasuk di dalamnya evaluasi, penerbitan sertifikat hingga pengumpulan poin SKP yang akan nantinya bermanfaat untuk proses pengembangan kompetensi Kalau nakes untuk yang selanjutnya Bapak Ibu. diundang lagi tadi nggak tahu siapa ya? Iya, iya. Nah, ini adalah proses bisnisnya gitu ya. Jadi kita mulai dari sini. Jadi peserta itu gitu ya, peserta atau nakes ini gitu ya yang ingin mengikuti pembelajaran di pelataran sehat nanti bisa mendaftar ya Bapak Ibu ya, mendaftar melalui langsung ke dalam websitenya pelataran sehat gitu ya, lms.kemkes.go.id. Nah, data yang didapat nantinya itu akan kami tarik sebenarnya dari SSDMK Bapak Ibu. Nah, ini nanti data di SSDMK kalau Bapak Ibu sebagai tenaga kesehatan, eh, kalau Bapak Ibu sudah apa namanya terverifikasi di SSDMK, datanya itu harusnya sudah bisa langsung masuk. Cuman memang ada mungkin beberapa kendala yang saat ini masih di resolve gitu ya oleh DTO, tapi tidak masalah Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa akses melalui tombol lainnya gitu ya. Nanti di tombol lainnya Bapak Ibu bisa pilih kalau Bapak Ibu sebagai tenaga kesehatan nanti datanya akan disinkronkan. Nah, jadi ketika Bapak Ibu masuk gitu ya, profil Bapak Ibu harusnya sudah terbaca. Jadi sudah ada tuh data-data NIK, kemudian nama, tanggal lahir, kemudian instansi jabatan dan lain sebagainya. Nah, nanti Bapak Ibu ketika sudah masuk, Bapak Ibu sudah bisa nih memilih pembelajaran di dalam pelataran sehat gitu ya. Bisa mengikuti pelatihan, kemudian bisa mengikuti webinar, seminar atau yang lain. Dan sampai dengan selesai, Bapak Ibu mengikuti evaluasi, kemudian mendapatkan e-sertifikat gitu ya, yang bernilai SKP. Nah, di sini nanti sertifikat ini akan masuk ke dalam SKP platform gitu ya. SKP platformnya ini sedang kami persiapkan gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kecukupan SKP-nya masih belum mencukupi gitu ya, ya jalannya adalah nantinya bisa mengakses pelataran sehat ya untuk memenuhi ranah pembelajaran. Jadi nanti kan ada 3 ranah ya, ranah pembelajaran, kemudian ranah pelayanan dan juga ranah untuk pengabdian masyarakat. Nah, ini saat ini sistemnya masih sedang dibangun ya oleh tim DTO, oleh apa kolaborasi dengan Direktorat Mutu, KTKI dan juga KKI ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau SKP platform ini ready gitu ya, Insya Allah dalam waktu dekat juga akan segera di launching kalau lancar Desember ini ya Bapak Ibu. Nanti data-data yang Bapak Ibu yang ada di pelataran gitu ya, SKP-nya Bapak Ibu yang ada di pelataran ini nanti akan masuk ke dalam SKP Ada platform. diundang dong. Nah, nanti kalau data Bapak Ibu sudah terpenuhi begitu, ini nanti datanya akan dikirim ke dalam SSDMK dan nanti dari SSDMK akan ditransfer lagi Bapak Ibu, diintegrasikan dengan PTSP, dengan mall pelayanan publik gitu ya. Untuk apa? Untuk perpanjangan data untuk perpanjangan surat izin praktek ya yang nanti akan dipergunakan Bapak Ibu untuk uh, praktek ya di daerah masing-masing seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan bahwa eh, pelataran sehat ini akan memfasilitasi ranah pembelajaran ya, hanya ranah pembelajaran. Jadi tidak semuanya ranah keprofesian difasilitasi pelataran tidak Bapak Ibu, hanya ranah pembelajaran saja. Nah, untuk profesi dan pengabdian masyarakat ini nanti yang akan difasilitasi dari SKP platform gitu ya. Begitu juga dari profesi atau pelayanan, itu nanti akan ada validasi ya Bapak Ibu, ini saat ini sedang digodok gitu ya oleh tim untuk profesi dan pelayanan juga pengabdian masyarakat gitu ya. Validasinya oleh siapa gitu, termasuk di dalamnya mungkin oleh Fasiankesnya masing-masing gitu ya, oleh kolegium atau oleh dinas itu saat ini sedang digodok. Nah, khusus untuk pembelajaran ini insya Allah sudah cukup siap gitu ya, karena pelatarannya sudah insya Allah sudah ready gitu ya untuk bisa dipergunakan Bapak Ibu untuk mengumpulkan ranah keprofesian khususnya yang pembelajaran. Nah, untuk proses pembelajaran sendiri sekarang ada terkait pelatihan, seminar, webinar, workshop itu sudah ada menu-menunya di pelataran sehat. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengakses, mencari pembelajarannya. Memang saat ini secara interface gitu ya, mungkin masih agak membingungkan
Tapi nanti tahun depan kami akan coba benahi juga untuk memperbaiki bukan fitur ya, memperbaiki tatanannya ya, sehingga nanti lebih memudahkan lagi Bapak Ibu untuk mencari pelatihan atau kegiatan peningkatan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu di keprofesian gitu ya. Jadi mungkin nanti kategorinya itu sudah masuk ke dalam profesi Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dari tenaga gizi gitu ya, nah nanti mungkin sudah bisa diarahkan atau Bapak Ibu sudah bisa mencari, memfilter gitu ya untuk kegiatan pelatihan atau pengembangan kompetensi terkait gizi gitu. Itu nanti sudah ada pilihan-pilihannya seperti itu. Saya lanjutkan sedikit lagi Bapak Ibu, ini adalah akses web kami ya. Ini untuk akses peserta adalah melalui lms.kemkes.go.id. Nah, ini sementara masih pakai ini domainnya. Mungkin Desember ini juga untuk akses peserta kami akan sedikit berubah domainnya menjadi pelataransehat.kemkes.go.id. Tapi untuk saat ini sementara ini masih pakai lms.kemkes.go.id ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah akses admin institusi itu melalui admin strip lms.kemkes.go.id Bapak Ibu. Jadi khusus untuk akun admin ini hanya diperuntukkan bagi institusi yang telah terakreditasi seperti itu. Nah, sebelah kiri ini kategori atau pelatihan-pelatihan yang sudah ada di dalam pelataran sehat. Nah, ini gambaran penyelenggaraan pelatihan kesehatan gitu ya, yang sudah ada gitu di pelataran sehat. Jenis-jenis pembelajarannya ini ada berbagai macam. Ada pelatihan jarak jauh, ada pelatihan klasikal. Jadi semua pendataan itu harus melalui pelataran sehat, termasuk event pelatihannya klasikal yang mungkin saat ini Bapak Ibu lakukan gitu ya. Bapak Ibu peserta yang mengikuti penguatan gitu ya, ada ini seperti ini webinar, tapi Bapak Ibunya dikumpulkan secara klasikal gitu kan. Nah, nanti pada saat mengerjakan pretest, post-test gitu ya, melakukannya di pelataran sehat. Kemudian bisa Bapak Ibu juga akses materi-materi dari narasumber juga melalui pelataran sehat. Ada juga e-learning atau micro-learning ini sudah kami siapkan, ada massive open online course, ada seminar, webinar, workshop, dan juga konferensi. Bapak Ibu ini juga Bapak Ibu bisa akses baik konferensi nasional dan internasional. Ini gambaran pelatihannya, klasikal dan dengan digital. Memang semakin tahun akan lebih banyak pelatihan digital yang dilakukan ya Bapak Ibu, ini untuk menjangkau lebih banyak lagi peserta-peserta nakes yang akan mendapatkan pembelajaran yang terstandar begitu. Nah, ini gambaran pemanfaatan pelataran sehat yang ada di dashboard pelataran sehat. Saat ini jumlah peserta yang sudah register itu sudah ada 27.000 ya Bapak Ibu ya. Sudah lebih dari 15% lah dari total SDM dari data SDMK. Nah, ini pastinya terus akan berlanjut, akan semakin banyak gitu ya. Mungkin SDMK sudah dari tahun 2018 kalau tidak salah Pak Timur mengembangkan 5 tahun udah 2 juta nih, harapannya nanti semakin tahun udah bisa sampai ratusan ribu nih peserta nakes atau non nakes yang bisa memanfaatkan pelataran sehat. Jumlah pembelajaran saat ini sudah ada 670-an Bapak Ibu. Kemudian akun fasilitatornya sudah ada 1.100 orang yang sudah daftar di pelataran sehat. Kemudian ini sertifikat yang nanti akan keluar ya Bapak Ibu ya. Ini memang kita ada sedikit permajaan desain gitu ya. Mungkin kalau sebelumnya desainnya kaku begitu ya, bukan kaku sih. Sebenarnya kami ada karena pelataran sehat ini sudah mengusung warna-warni Kementerian Kesehatan, kami pun juga ingin sertifikatnya juga sudah lebih, inilah desainnya sudah lebih kekinian begitu ya. Nanti akan ada Bapak Ibu akan mendapat sertifikat seperti ini ya. Mungkin nanti kalau ikut workshop ya di sini akan tertulis workshop, ikut pelatihan di sini akan tertulis pelatihan gitu ya. Kemudian nama pesertanya di sini akan ada keterangan berapa nilai SKP yang akan didapatkan ya Bapak Ibu di sertifikat. Kemudian di sini nanti ada e-sign dari pimpinan institusinya dan juga e-sign dari kami di Direktorat Peningkatan Mutu Bapak Ibu. Nah, ini semua sertifikatnya sudah melalui sertifikat
online ya, e-sertifikat. Jadi kami tidak lagi mengeluarkan sertifikat secara hard copy. Nah, nanti sertifikat ini tidak perlu lagi untuk upload-upload Bapak Ibu. Jadi karena datanya nanti sudah otomatis terintegrasi dengan SKP platform, data sertifikat ini nanti kita akan langsung kirimkan ke SKP platform yang nantinya akan dipergunakan Bapak Ibu untuk mengecek kecukupan SKP Bapak Ibu seperti itu. Nah, ini satu slide lagi mengenai alur keterkaitan antar sistem dalam pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Jadi eh, ketika nanti Bapak Ibu ingin mengumpulkan SKP gitu ya, ini gambaran secara utuhnya. Jadi mulai dari institusi pelatihan ini akan menyediakan konten-konten pembelajaran. Institusinya harus sudah terakreditasi, melakukan registrasi pelatihan. Datanya akan masuk ke pelataran sehat untuk bisa maksimalkan atau untuk bisa dimanfaatkan oleh tenaga kesehatan gitu ya. Kemudian data di pelataran sehat ini sertifikat khususnya ya dan SKP-nya akan masuk ke dalam SKP platform untuk memenuhi ranah pembelajaran. Nah, untuk ranah yang lain ini akan difasilitasi Satu Sehat dan SI eksternal terintegrasi. Kalau sudah tercukupi data SKP-nya, ini akan masuk ke dalam profil nakes di SSDMK ya Bapak Ibu ya, atau Satu Sehat SDMK nantinya. Kemudian nanti akan dikirim untuk penerbitan SIP yang terintegrasi melalui Mall Pelayanan Publik atau PTSP, dan nanti akan diterbitkan di Dinas Kesehatan di daerah masing-masing seperti itu. Baik Bapak Ibu, demikian untuk materi yang saya sampaikan. Mungkin untuk selanjutnya saya kembalikan lagi ke Ibu Sunarti. Terima kasih.